warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai materi karya tulis ilmiah. Adapun judul materinya yaitu anatomi karya tulis ilmiah. Anatomi artinya bentuk atau susunan atau struktur tubuh sebuah karya tulis baik ilmiah ataupun bukan. Juga memiliki susunan atau bentuk. Anatomi ini biasanya disebut outline atau kerangka atau sistematika. Sepintas, struktur karya tulis ilmiah terlihat bervariasi, baik antara laporan, penelitian, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, dan lain-lain. Bahkan setiap universitas memiliki struktur laporan akhir yang berbeda dengan universitas lainnya. Kadang juga ada yang sama. Itu sebabnya masing-masing universitas membuat paduan penyusunan tugas akhir. Tujuan tak lain adalah untuk menyeragamkan sistematika penulisan skripsi, tesis, dan disertasi sehingga lahirnya yang disebut standar. Bahkan proposal dan laporan Pekan Kreativitas Mahasiswa atau PKM juga memiliki struktur yang berbeda-beda antara satu bidang PKN dengan bidang lainnya. Karena itu tak ada gunanya menghafal struktur atau anatomi karya tulis ilmiah. Banyak variasi struktur tersebut hanya akan membuat Anda stres jika berupaya menghafalnya. Meski demikian, struktur yang terlihat bervariasi disebut sesungguhnya tidak bervariasi. Struktur semua jenis karya tulis ilmiah memiliki ciri yang sama, yakni dimulai dari bagian awal, isi, dan penutup, sehingga bisa disimpulkan bahwa secara garis besar struktur penyajian sebuah karya tulis ilmiah terdiri atas bagian pendahuluan, pembahasan, penutup. Dengan demikian, sebuah karya tulis ilmiah akan mulai dengan satu pengantar yang pokok pembahasannya dan diakhir dengan penutup yang dapat berupa simpulan. Bagian pengantar atau sering disebut pendahuluan dapat berupa latar belakang yang menggambarkan pentingnya topik yang akan dibahas, tujuan penulisan, dan mungkin juga ruang lingkup penulisan. Adapun bagian awal karya tulis ilmiah dapat digambarkan sebagai sebuah trapesium dengan sisi lebar di atas dan sempit di bawah. Bentuk ini mengilustrasikan dinamika pemikiran penulis yang sangat semakin memusat. Cara ini disebut dengan dinamika difusi konsentrasi. Komponen-komponennya adalah latar belakang, topik, masalah, gagasan pokok. Bagian inti karya tulis ilmiah ini digambarkan berupa batang tegak lurus. Bentuk ini menggambarkan dinamika pemikiran ilmiah yang berupa lurus, objektif, tenang, jelas, ringan, tepat. Tegak lurus berarti langsung mendukung gagasan pokok, mendukung dalam arti membuktikan dan menjelaskan, menunjukkan kebenaran. Bagian inti ini dapat terdiri dari beberapa bagian sesuai dengan keperluan, mulai dari landasan teori hingga pembahasan. Tiap-tiap bagian tersebut terdiri atas komponen pikiran utama, pikiran-pikiran pendukung, dan pikiran pinggiran penjelas. Tiap-tiap bagian memiliki tujuan antara atau tujuan semu. Kesimpulan bagian untuk menunjukkan tujuan akhir, yakni membuktikan kebenaran gagasan pokok. Dengan memahami ciri umum struktur karya tulis ilmiah di atas, akan memudahkan penulis dalam menulis karya tulis ilmiah secara mengalir, namun tetap fokus pada tujuan. Struktur tersebut ibaratkan peta yang memandu penulis dalam menyampaikan data dan fakta sehingga sampai ke tujuan akhir. Demikian materi yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.